mati-mati sendiri. Cek engine nyala, kemudian di starter susah hidup. Maka kita coba mendeteksi ECU. Ini ECU sudah kita ganti baru. Ternyata hasilnya sama. Wow. Jadi masih muncul yang namanya DTC ini Pak, CKP sensor. Sensor CKP kita cabut, mobil masih tetap hidup Pak. Lagi di bengkel, penyakitnya hilang. Begitu dibawa yang punya, penyakitnya muncul. Mudah-mudahan ini ilmu yang sangat penting ya. Jarang terjadi, tapi dengan menonton kita bisa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada. Selamat sore, masih dari bengkel kesayangan kita AHA Motor Yogyakarta. Selalu berbagi ilmu untuk Sobat Apedia yang selalu menunggu video-video terbaru dari AHA Pedia. Masih dari bengkel AHA Motor, kita akan berbagi ilmu lagi. Mudah-mudahan ini ilmu yang sangat penting ya. Jarang terjadi, tapi dengan menonton kita bisa tahu ada kasus seperti ini. Nah, kita cari. Ada Mas Hardi yang akan berbagi ilmu dengan kita semua di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat Apedia. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Besok kita libur Mas Hardi. Libur Pak? Maulid Nabi. Oh iya, besok Senin. Iya, Senin ya. Sekarang hari Ahad kita masih buka ya. Masuk buka ya. Oke. Baik, Mas Hardi, tadi ngomong-ngomong nih di kawan-kawan mekanik ada kasus unik nih. Kasus unik. Dan saya juga belum pernah dengar katanya berubah jadi magnet. Apa yang berubah jadi magnet ini? Bisa dikasih tahu Mas Hardi? Ya, kita punya mobil Pak, jadi temuan ya. Kita pernah mendapatkan ini dulu waktu kami di dealer ya. Jadi ada kasus mobil ini, kasusnya ketika dibawa customer tuh mati-mati sendiri. Kemudian cek engine nyala, indikator cek engine nyala, kemudian di starter susah hidup. Oke. Gitu. Nah itu kalau yang dulu pernah kita temukan ini sama persis kayak gini Mbak. Jadi ini dia kalau ini, oke. Nah ini kalau di starter, nah ini udah saya starter nih ya. Itu panjang dia nggak kunjung hidup. Nah ini RPM-nya nih. Ini padahal kondisi di starter. Nah ini dia baru mau hidup. Nah ketika hidup dia cek engine-nya nyala, terus kita scan. Di sini DTC-nya adalah CKP, sensor atau sirkuit. Nah gitu. Nah ini udah kita sebelumnya kisah ceritanya itu adalah kalau yang dulu ya, itu adalah dia mobilnya itu Infiniti. Jadi Infiniti tahun 97 itu Matic warna hijau lumut. Nah itu udah dicoba sampai waktu dulu itu sekitar lebih dari 2 bulan Mbak. Kita mencari kasusnya itu, ternyata begitu dicek karena possible cost-nya itu kan dia kan sama CKP juga. CKP itu kan possible cost-nya kan sensor, harness, terus ada RPS sensor. RPS itu regulator pressure sensor yang di AC. Kemudian ada juga signal plate gitu. Signal plate. Kalau dulu signal plate itu adalah ini Pak, media yang dijadikan oleh sensor CKP untuk mengambil data pengapian atau timing pengapian. Nah itu kapan waktunya timing itu dia akan dibaca oleh sensor CKP yang namanya signal plate. Signal plate ini kadang ada di crankshaft, terkadang juga ada di flywheel. Oh flywheel, roda gila ya? Roda gila. Kenapa dinamain roda gila? Saya nggak tahu juga kenapa itu roda gila ya. Nah gitu. Nah itu waktu dulu itu yang kita dapati adalah terjadinya kemagnetan Pak. Di flywheelnya itu, jadi di signal plate-nya. Oh signal plate. Signal plate-nya itu kalau yang Infiniti itu jadi satu sama flywheel waktu dulu gitu. Nah itu pun juga waktu menemukannya kita nggak begitu engah ya, maksudnya nggak sengaja karena waktu dulu itu kondisinya kan ada apa namanya kawat. Kawat itu yang untuk ngikat starter Pak. Karena kan posisinya kan berada di belakang. Nah itu tuh ini kawatnya kok nempel di ininya. Kadang dia nempel di signal plate-nya gitu. Nah setelah itu kita menaruh kecurigaan di signal plate. Ternyata signal plate yang diambil datanya atau timingnya oleh si CKP itu dia nggak boleh ada terjadi kemagnetan Pak. Nah kalau yang dulu itu terjadi kemagnetan. Akhirnya setelah itu kita coba hilangkan kemagnetan yang ada di signal plate-nya. Ada dua caranya. Kalau kita lihat di ilmu pengetahuan alam IPA itu kan kita bisa menghilangkan medan magnet itu dengan cara dibanting. Yang kedua dipanaskan. Nah itu kita coba di flywheel itu kita panaskan dan juga kita banting. Akhirnya setelah itu kemagnetannya hilang, dipasang mesinnya mau hidup normal. Masya Allah. Ternyata sejarah berulang Mbak. Nah itu waktu tapi kalau dulu kan Infiniti Mas. Nah dulu Infiniti. Nah sekarang Datsun. Ini Datsun sekarang ini. Sejarah berulang. Itu dulu
kita temukan itu di tahun 2010-2011. Ini sekarang 2024, 13 tahun, udah 13 tahun, ya. yang lalu. Sekarang terulang. Nah, waktu mobil ini datang ini sudah dibongkar sama teman-teman bengkel lainnya. Kemudian sama teman-teman bengkel ini udah dilakukan penggantian CKP. Nah, ini CKP sensor udah dilakukan Penggantian. penggantian. Gitu. Karena kan memang bus brukosnya ketika CKP tadi nyala, ini Pak yang bermasalah. Padahal kan tidak ini. Belum tentu. Iya, belum Jadi tentu ada ya. beberapa ini kasus dengan DTC CKP sensor, possible cost-nya itu banyak. Jadi mungkin ada sekitar 4 sampai dengan 6 ini apa namanya problem solving harus dilakukan. Nah, ini udah dilakukan penggantian. Karena kalau di bengkel kami kan kita punya stok, akhirnya kita cuma meminjamkan saja, kalau nggak sembuh ya kita nggak tagihkan, kita balikan. Tapi kalau untuk yang teman-teman bengkel itu kan mereka belum tentu nyetok kok kayak gini Pak. Dan kalau misalnya di stok pun juga belum tentu dasunya datang lagi ya kan. Akhirnya harus ditagihkan ke customer dan itu udah melakukan deal-dealan sebelumnya dan customer mengambil tindakan untuk mengganti sensor ini. Ternyata setelah diganti masih muncul kasus. Kemudian dari itu juga muncul DTC lain katanya Pak. Habis diganti? Habis diganti muncul DTC lain. Jadi ada CKP termasuk oksigen sensornya. Ya mungkin karena dia pengapiannya jadi nggak sempurna, akhirnya gas buangnya itu pekat. Akhirnya sensor oksigennya itu kena Pak. Itu bisa jadi. Akhirnya ini diganti juga. Tapi sebelumnya kan enggak? Sebelumnya enggak. Waduh. Kayak gitu. Akhirnya diganti juga. Setelah diganti enggak sembuh juga. Kayak gitu Pak. Nah, Ini dua ini sudah dia. diganti. Yang namanya apa? Oksigen sensor. Nih, kita lihat. Ini sebelumnya di kasus pertama ini tidak muncul DTC-nya. Tapi setelah dimunculkan diperbaiki muncul DTC masuk ke oksigen sensor. Iya, betul. Nah, setelah itu Pak, bukan hanya ini dua ini, ternyata juga businya diganti. Karena kecurigaan kan berbet kan, Pak. Oh, muncul berbet itu Mas ya? Ketika itu terjadi, starternya panjang, berbetnya muncul, mesin mati-mati sendiri. Nah, kayak gitu. Ini diganti. Nah, businya diganti juga. Baru ori nih? Nah, ini sih enggak. Ini enggak ori. Karena kalau yang enggak ori itu teman-teman bisa cek dengan cara ini, Pak. Ini bisa keluar ya? Iya, ringnya ini mudah dilepas. Kalau ori itu mungkin ya bisa kalau dipaksa dan sulit sekali, Pak. Tapi kalau yang KW ini mudah sekali ringnya. Ini cara kita pernah membahas dulu ya. Waktu awal-awal busi itu Pak, cara membedakan yang ori sama yang KW. Kalau khususnya NGK ya, merek-merek NGK. Tapi kardusnya asli tuh? Enggak juga, Pak. Oh, enggak juga. Kalau ya ini genuine box namanya. Kalau yang asli itu biasa di sini di bodinya ada tulisan didistribusikan oleh Nissan Motor Distributor Indonesia. Gitu. Siap. Tuh, ada 3 tuh. Nah, ini kemudian koil diganti. Iya, jadi sudah mengganti 1, 2, 3, 4. Akhirnya customer menginginkan, aduh ini daripada saya ganti-ganti terus saya harus tanggung spare part-nya, akhirnya memutuskan untuk dibawa ke sini. Ketika dibawa ke sini, kami pun juga bukan tanpa tindakan. Kami sudah coba, biasanya kalau untuk kami belum menaruh kecurigaan kepada flywheel. Jadi biasanya ketika yang kedeteksi satu item itu saja, sementara dia sudah dilakukan penggantian sensor, kemudian kita sudah pastikan harness kontinuitasnya itu bagus, kemudian kita dapati arus yang masuk ke sensor itu 5 volt, itu sudah bagus semuanya, maka kita coba mendeteksi ECU. Ini ECU sudah kita ganti baru. Cuman bedanya kalau di kami ganti ECU belum tentu kita tagihkan karena kita hanya untuk mencoba. Tuh Sobat Topedia datang ke sini, jadi nggak langsung bayar semua. Enggak. Nah, ini kita ganti. Nah, terus? Kemudian kita registrasi masuk ke karena harus diregistrasi kalau immobilizer ya, Pak. Kemudian setelah kita registrasi ternyata hasilnya sama. Jadi masih muncul yang namanya DTC ini Pak, CKP sensor. Akhirnya saya ingat kembali, waktu dulu pernah ada kasus serupa mengenai CKP sensor. Akhirnya coba kita buka possible cost-nya. Di antara possible cost itu kan selain sensor itu masuk ke signal plate, gitu. Karena kita belum masuk ke ranah RPS Pak. Karena kalau baca data RPS-nya ketika dia on, idle, ketika dia AC dihidupkan, itu semua masuk spek. Jadi voltasenya masuk spek, akhirnya kita belum memutuskan untuk mengganti. Karena kalau kita ganti RPS itu, pertama harus membuang freon. Kalau kita nggak punya mesin recovery. Kemudian nanti setelah diganti, kalau nggak ada perubahan, ya tentunya spare part harus kita ambil kembali. Jadi 2 kali recovery freon dengan biaya yang mungkin lebih mahal dibandingkan kalau kita ngecek
item yang lainnya. Iya, Nah, waktu sekarang ini kita coba cek ini, Pak. Nah, ini dia nih. Ini namanya flywheel. Ini yang mau dibanting sama Sardi nih. Nggak akan kita banting besok nih. Nah, ternyata sejarah berulang, Pak. Oke. Jadi ini flywheel ini dia mengalami kemagnetan. Gitu. Bisa kita tes nggak, Mas? Nah, bisa. Ini saya sudah menggunakan satu buah beating. Nah, ini beating ini kalau kita seperti ini kan, Pak. Nah, ini dia kalau kita miringkan gini, Iya. dia nggak lepas. Nempel itu. Ini nempel. Tuh. Nah, harusnya kan dia kan normalnya gini ya. Nah, dia nggak nempel. Iya benar. Atau ini ya. Nih, yang sama-sama Sama besi. besi. Nah, ini kan nggak betul. nempel kan? Iya, betul. Nah, beda kalau ini. Nah, ini kita tarik gini. Nah, Wah, ada magnetnya. ada magnetnya. Tuh. Nah, yang dinamakan signal plate itu yang mana? Nah, sebenarnya yang mana? Signal plate itu ini, Pak. Ini yang ada tongol-tongolannya nih. Nah, ini signal plate. Kalau dulu mobil-mobil yang belum ECU nggak ada pakai ini, Mas ya? Nggak ada. Oh, cuma ini aja ya. Tapi beberapa ada juga yang dia ngambil dari, kan kalau yang sebelumnya itu kan pakai distributor, Pak. Oh iya, distributor ya. Dia dia baca kan- dari mana, Mas? Ya, ini dari distributornya. Jadi dia ngambilnya dari, biasa dicocokkan dengan gear yang masuk porosnya itu, masuk ke camshaft atau ke crankshaft. Jadi ketika timingnya crankshaft sekian atau camshaft sekian, maka dia akan melakukan sudut duel pengapian. Nah, kayak gitu. Nah, ini Pak Taufik, karena dia posisinya flywheel sama signal plate ini dia jadi satu ya. Itu ketika ini terjadi kemagnetan, maka kita cari tahu dulu penyebabnya dari mana. Kalau saat ini sih dan kemarin-kemarin yang sudah-sudah itu penyebabnya dikarenakan adanya gesekan antara roda gila atau flywheel itu dengan pinion starter. Oh, pinion starter nyangkut berarti ya? Nyangkut, betul. Jadi kemungkinan besar ini ada pernah nyangkut atau kemungkinan mobil sudah hidup di starter ulang. Gesekan, Pak. Jadi besi dengan besi itu kan kalau dia digesek dengan momentum beberapa, Betul. kemudian dengan gesekan seperti apa, Iya. itu dia akan berubah menjadi Jadi magnet. Betul. Ini kalau kita lihat di sini, Pak. Oh, Nah, ya kan ada keausan bekas ini nih. ya, bekas aduan Bekas apa? tabrakan. Tabrakan. Nah, kalau dilihat kalau yang lainnya nih, ini dia agak lancip tapi di sini dia rompal. Iya, betul. Jadi kemungkinan ketika ini terjadi Udah putaran mungkin 750 RPM, ya. nah itu dia si pinion ini starternya maju. Mungkin si customernya nggak dengar kalau mobilnya udah hidup. Iya. Akhirnya di starter dengan kondisi yang nggak dilepas. Akhirnya krak kayak gitu. Nabrak. Nah, tabrakan itu yang menjadikan dia magnet. Tapi itu terjadi sekali atau sering kali kelihatannya nih? Kalau ini kemungkinan sering, Pak. Kemungkinan sering ya. Karena dia hampir seluruh ini nih dia. Ini sobat tapi ya. Ya meskipun dia sebenarnya juga harus Pak, harus apa namanya? Nggak boleh rata. Jadi harus ada kemiringan supaya pinion itu masuk ke roda gila flywheelnya gampang. Iya, betul. Masuk dan keluarnya gampang. Tapi kalau kita lihat di sini karena banyaknya gigi-gigi yang merompal ini, itu jadi kami menaruh kecurigaan bahwasanya ini sebelumnya pernah mengalami tabrakan kepala pinion dengan flywheelnya. Gitu, Baik, Pak Tom. jadi itu adalah penyebab yang kita prediksi. Kenapa Berubah selalu jadi- muncul DTC CKP? Kan kalau muncul DTC CKP itu kan dia kan starternya menjadi panjang, kemudian dia mati-mati kayak gitu karena ngaco, Pak. Ini timing pengapiannya. Dan ini ternyata saya baru dapetin juga nih, Pak. Datsun ini sensor CKP kita cabut, mobil masih tetap hidup, Pak. Enggak mati ya? Iya, tapi ya dengan kondisi pincang. Dengan kondisinya pincang. Jadi kalau mobil-mobil lain kan biasanya Cabut. sensornya CKP itu dicabut, dia susah hidup atau mungkin mati seketika. Kalau yang ini dia begitu dicabut di starter itu 3 detik nyala kayak gitu. Tapi ya memang digasnya tidak sebaik kalau misalnya dia dipasang dalam kondisi bagus. Dan ini mobil ini kondisi kita cabut CKP-nya, kemudian kita pasang pun dengan CKP baru, ECU baru, itu dia kondisinya sama saja, Pak, dengan kondisinya dicabut. Kayak gitu. Jadi karena ini hari Ahad ya, jadi teman-teman dari bengkel bubut, bengkel las yang mempunyai api untuk membakar ini tutup, jadi kita lanjutkan di besok Senin. Nanti jadi solusinya apa, Mas? Solusinya kan tadi banting, ya, apa lagi? bakar. Dibakar. Jadi solusinya ada 3 sebenarnya, Pak. Pertama ganti. Oh. Tapi kalau ganti kan ya mahal tuh, Mas. Ini kalau ganti sekitar 3,5-nya. 3,5 juta. 3,5 juta. Itu Ada lengkap. ya. Atau terpisah nih? Enggak. 2 nih. Oh, 2.
Jadi ada yang harga 6 jutaan, ada yang 3,5. Jadi tergantung merek mobil. Oke. Baik. Apakah ini akan bisa terjadi di setiap mobil bensin? Ya. Kalau umpamanya mobil udah hidup, kita nggak tahu di starter ulang gitu, itu mungkin kejadian? Mungkin kejadian. Jadi tergantung efeknya, Pak. Jadi kemungkinan terjadi itu pasti ada. Misalnya kayak mobil-mobil yang dulu nih kita sering banget ya di dealer itu, kalau kita habis menginformasikan mobil yang selesai, Pak, kita serahkan itu kan dalam kondisi mesin hidup, Pak. Iya, betul. Mesin hidup, betul. kemudian kita AC kita hidupkan gitu. Kadang customer itu karena dulu itu mobil-mobil baru itu mesinnya masih sangat halus, akhirnya di starter ulang gitu. Nah, tapi kan nggak semua mobil itu ngambil CKP sensornya, itu ngambil data signal plate-nya dari flywheel. Oh, apa aja Mas tuh? Ya, kalau yang mobil-mobil yang kebanyakan Nissan itu dia ngambilnya dari crankshaft, Pak. Jadi signal plate itu nempel di crankshaft. Di crankshaft. Posisi crankshaft itu kan di dalam mesin. Betul. Di dalam mesin. Dan juga ada yang beberapa di signal plate yang di sini, yang di flywheel. Itu diantara Mars, Datsun, itu dia ngambilnya dari flywheel. Apalagi Mas? Dua. Terus Infinity yang dulu kita pernah dapat itu. Yang lama tapi. Yang lama. Oh. Kalau yang baru kita belum tahu ya. Tapi kalau mobil-mobil baru sekarang, yang kayak ya, L11 tentu ada. Bukan. Yang L11 dia di dalam crankshaft. Dan tidak ada yang membuat dia menjadi magnet, enggak ada. Jarang sekali. Oke, Sobat Topedia. Jadi mobil yang punya signal plate di dalam flywheel. Jadi satu sama flywheel itu ada kemungkinan terjadi kemagnetan yang menjadikan dia akibatnya DTC sensor CKP nyala. Jadi mungkin teman-teman yang pernah nemuin kalau sensor CKP nyala terus itu bisa jadi pertama kalau yang X-Rail itu pernah kita dapati karena tegangan aki kurang. Itu bisa jadi DTC nyala. Terus RPS-nya atau sensor tekanan AC-nya error. Itu juga bisa mengakibatkan CKP-nya nyala. Yang terakhir ini signal plate-nya bermasalah. Kita sebagai pemilik mobil, Mas, berarti harus tahu dong menstarter mobil. Caranya adalah dengan kita melihat speedometer, Pak. Di speedometer kan ada tako RPM. Itu dia kalau sudah di atas 500 atau mendekati 1000 itu berarti mobil udah hidup. Tapi kalau dia flywheel-nya itu tidak nyatu dengan signal plate, pada saat kita starter pun kan tidak terlalu bermasalah. Enggak benar. Nah, tapi bagaimana caranya saya sebagai pemilik mobil tahu bahwa signal plate-nya ada di sini? Gimana caranya? Harus sekolah di bengkel, Pak. Karena ya di product knowledge itu pun juga nggak ada juga ya? Nggak ada. Maksudnya teman-teman punya buku servis, buku manual, bukan buku servis, buku manual panduan pemilik kendaraan itu. Oh iya. Nah itu kan di sana kan nggak dijelaskan. Iya. CKP ini ngambil dari signal plate yang ada di flywheel atau di crankshaft, kan nggak dijelaskan. Wah benar ya. Gitu. Jadi harus sekolah ya. Iya, jadi harus paling nggak hati-hati ketika kita ingin starter mobil, pastikan kondisinya on, bukan kondisi mesin hidup. Kayak gitu. Kalau mesin hidup nggak usah di starter. Nah, jadi ngomong-ngomong nih Mas Adi nih, sudah berapa juta habis beliau untuk mengganti yang seperti ini nih? Pengakuan kepada saya sih udah lebih dari 4 pengakuannya. 4 jutaan ya? 4 jutaan. Gitu. Karena kan bukan satu kali saja dia melakukan penggantian. Dan setiap penggantian pasti ada biaya servis juga ya? Ada biaya servis. Karena kan begitu, kadang kan gini Pak, ini kan munculnya kan nggak selalu ya, intermittent. Dia kadang kalau pas lagi dingin itu dia muncul, terus pas lagi panas. Nah belakangan sering muncul. Yang paling enaknya adalah yang sering muncul itu, Pak. Udah mulai ini ya? udah rutin muncul itu kita enak. Tapi kalau misal ya meskipun pusing ya Pak ya nyarinya. Tapi kalau yang lebih pusing adalah intermittent, Pak. Jadi dia kadang muncul, kadang enggak. Kadang nanti pas lagi di bengkel penyakitnya hilang. Begitu dibawa yang punya penyakitnya muncul. Nah, itu yang susah. Nah, berarti ini sebuah pengalaman dari Mas Ardi yang dibagikan kepada kawan-kawan mekanik juga ya Mas ya? Oh iya. Ya kan? Kan pasti juga mungkin di luar AHA juga ada kawan-kawan mekanik yang nonton AHPedia. Iya. Dan nambah ilmu lah di sini. Betul. Nah, sebelum kalau untuk yang tadi kita pastikan di sini, sebelum teman-teman memastikan turun ini, teman-teman bisa ngelepas starter. Terus teman-teman juga bisa melepas sensor CKP, kemudian masukkan jarum atau sejenis kayak kawat ini tadi. Nah, tuh kayak gini nih. Nah, ini dimasukkan saja ke lubang starter yang dilepas, yang berada di area sini. Kalau dia terjadi seperti ini, nempel gini, itu berarti terjadi kemagnetan. Kalau misalnya CKP-nya dia ngambilnya dari flywheel sini, maka teman-teman bisa coba ikhtiar, bongkar, kemudian sebelum ganti flywheel, coba hilangkan kemagnetannya dengan cara dijatuhkan dari helikopter, Pak.
Nah, ngomong-ngomong jatuhnya berapa meter Mas? Bantingnya gimana bantingnya? Ya enggak, intinya kita supaya dia tidak terjadi perubahan bentuk Pak. Iya kan bisa rusak kan? Ya. Kalau ini sih untungnya flywheel ini dia tidak ada dampernya. Kan beberapa flywheel itu kan ada yang pakai damper Pak. Tujuannya sebagai balancer damper tersebut. Jadi ketika dia kecepatan tinggi, getaran mesin tidak terlalu besar karena ada balancernya. Nah, untuk yang ini kan dia kan karena dia paten, kita bisa melakukan pemanasan dulu. Nah, besok kan dipanasin. Nah, setelah dipanasin itu bisa dilakukan sambil dibanting-banting? Enggak, kalau dibanting kan panas Pak. Sambil panas. Sambil dipukul-pukul aja. Pukul-pukul ringan. Karena kalau dipukul berat ya tentunya akan mengakibatkan perubahan bentuk. Jadi dipukul-pukul ringan sambil dipanaskan. Itu biasanya nggak nyampe 1 jam lah ya, itu udah hilang. Kalau yang kemarin Infinity Mas Bat gimana? Itu kita serahkan ke teman-teman bubut Pak. Jadi teman-teman bubut udah paham cara menghilangkan magnet. Biasanya cuma kadang nggak dipukul, cuma modal dipanaskan saja, itu dia sudah hilang kemagnetannya. Baik, Sobat Tapedia, sensor CKP muncul, ganti ini ganti itu tidak hilang-hilang. Ternyata ada kasus yang memang ini jarang terjadi. Tidak semua mobil mengalami ini Mas ya? Iya. Baik. Sobat Tapedia, terus tonton video-video terbaru dari Apedia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kalau ada kendala di kendaraan Anda, silakan hubungi Mas Sardi. Bengkel terbuka, tutupnya Jumat ya Mas Sardi ya? Ya, bengkel sih nggak pernah tutup Pak. Orangnya yang libur. Orangnya libur. Karena terbuka terus. Oh iya ya. Gitu, semoga video dari kami bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada yang memiliki pengalaman yang sama, silakan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin dari teman-teman punya pengalaman itu bisa berbagi, bisa dibaca oleh yang lainnya, kemudian bisa menjadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.